Film ini berlatar di abad 21 dan tiba-tiba setelah meteor pun menuju ke bumi. Lalu muncullah tim TPC. TPC pun meluncur satu pesawat yang menuju Mongolia untuk mengusir satu kaiju. Saudara pilotnya yaitu Rena dan Daigo dan ingin mengusir kaiju yang menuju pemukiman warga. Dijelaskan ada tim organisasi yang bernama TPC yang bertugas menyelidiki keanehan atau kejanggalan yang muncul di bumi dengan divisi khususnya yang bernama GAT. Dan di situ mereka terlihat sedang membuka meteor yang jatuh di awal film tadi. Setelah itu ternyata pas dibuka itu ada satu piramida dan berisi hologram yang bernama Yuzare. Yuzare mengatakan bahwa bumi sedang gawat dengan kemunculan dua kaiju yang bernama Golza dan Melba. Untuk cara mengatasinya, mereka harus membangkitkan satu raksasa cahaya yang bernama Tiga yang terkurung di piramida. Namun sebelum dia menjelaskan, berdua hologram itu langsung mati dan membuat tim Gucci ini kebingungan gitu ya, Wai. Awalnya semua anggota tidak percaya bahwa dengan ketetapan si hologram itu, namun di situ Daigo menjelaskan bahwa itu sepertinya akan benar terjadi. Lalu tiba-tiba satu kaiju pun muncul yang bernama Melba, yaitu tadi sesuai ucapan si hologram itu ya, Wai. Dan lalu lokasi raksasa tiga yang dalam kurungan piramida itu pun ditemukan oleh tim Gucci ya guys ya. Tapi di situ tiba-tiba gitu kayak ada yang manggil gitu, dan dia langsung menyamperi di piramida itu. Dan lalu anggota lainnya pun menyusul. Dan lalu pas mereka udah sampai di piramida, mereka tuh melihat tiga raksasa cahaya. Lalu mereka pun mencoba untuk membangkitkan tiga raksasa cahaya itu. Namun sayang dua kaiju itu pun sudah mendekat banget, dan lalu dua patung raksasa cahaya itu pun dihancurkan oleh dua kaiju itu. Lalu Daigo yang marah pun langsung menyerang si kaiju ini, yang membuat kayak Daigo itu posisinya itu jatuh ya, dan tiba-tiba yang masuk ke dalam cahaya raksasa atau masuk ke dalam raksasa Ultraman 3. Lalu Tiga pun berubah menjadi wujud raksasa dan langsung melawan si Golza. Setelah Daigo mengganti formnya menjadi Forte pun ia berhasil mengusir Melba dan mengalahkan Golza, dan ternyata Daigo masih hidup. Dan lalu dia dalam pesawat pun ia mendengar beberapa kata yang terpotong ya dari Yuzare itu, dan dia menjelaskan bahwa Daigo itu adalah raksasa cahaya ya, atau Ultraman 3-nya ya cuy. Dan lalu si Daigo ini mendapat artefak yang bernama Spark Lens ya, ya. Keesokannya terjadi keanehan di tempat penambangan, di mana beberapa penambang itu menjadi batu ya, yang membuat akhirnya tim TPC pun bergerak dan menuju ke tempat lokasi untuk menyelidikinya. Di mana di situ penambang itu yakin bahwa itu adalah oleh seekor kaiju ya, yang bernama Gakuma. Dan lalu beberapa tim TPC yang sedang memiliki di dalam tanah pun tiba-tiba menjadi batu ya, oleh ulah kaiju Gakuma. Dan lalu satu-satunya tim yang selamat pun langsung melaporkannya kepada Agus. Dan lalu Gacha yang sedang ada di markas pun mendapat laporan bahwa muncul satu kaiju yang ada di penambangan. Dan lalu pesawat Gus pun dimodifikasi dengan tempat cinta yang bernama Gatswing. Namun itu butuh beberapa waktu yang lebih lama ya, Dan lalu Kapten TPC yang datang ke lokasi pun mendengar para petambang yang bilang si raksasa kaiju itu memiliki satu tanduk, dan ada juga yang bilang memiliki dua tanduk. Lalu di markas ya semua sedang menjelaskan kepada Daigo antara from Ultraman 3, dimana from Ultraman 3 yang power type itu adalah yang nambah damage atau attacknya ya teman-teman, tapi mengurangi kecepatannya. Sementara untuk from sky type itu menambah skill itu menambah cepat tapi semakin mengurangi damage-nya ya, Dan Yuzumi juga berusaha untuk mendapatkan pesan yang hilang dari Yuzare. Namun tiba-tiba hanya Daigo lah yang mendengar perkataan Yuzare. Di situ Yuzare menjelaskan bahwa Daigo adalah raksasa cahaya yang hanya bisa yang menyelamatkan bumi ya, dengan kekuatan Ultraman 3 yang dia bisa berubah tuh dengan Spark Lens ya guys ya. Daigo yang tidak terima dia adalah cahaya pun ia langsung melemparkan Spark Lens ya guys ya. Tapi Yuzumi yang melihat dia melemparnya pun Daigo pun mengambilnya kembali. Lalu Kapten di rumah melaporkan bahwa kaiju telah muncul di tempat pertambangan, tapi Gatswing belum siap untuk diluncurkan. Tapi Rene dan Monokata berangkat dengan pesawat lain dan langsung menuju tempat kaiju yang berada. Tiba-tiba kaiju itu pun muncul dengan satu tanduk di depannya persis dengan perkataan satu setelah satu pekerja itu ya, Tapi di mereka hampir terserang atau terinjak oleh kaiju. Untungnya Gatswing langsung datang dan langsung berhasil mengalahkan kaiju yang satu ini. Tapi tiba-tiba satu kaiju yang satunya pun muncul dengan dua tanduk di depannya. Walah ini betul semua perkataan warga itu ya. Dan lalu Daigo pun mencoba untuk langsung berubah menjadi Ultraman 3. Walaupun di awal Tiga agak kesusahan karena kakinya terbeku, ia pun akhirnya menggunakan form power tap dan langsung bangkit untuk mengalahkan si kaiju satu ini, Lalu di markas Daigo membahas tentang nama kaiju. Kenapa kaiju punya nama sementara raksasa 3 itu tidak punya nama? Akhirnya Daigo pun menamainya sebagai Ultraman 3, dan salah satu semua tim pun setuju untuk menamainya Ultraman 3.
So itulah tadi untuk recap episode Ultraman 3 atau alur ceritanya ya. Jadi kalau kalian setuju lanjutkannya, kalian silahkan komen aja di kolom komentar. Gue akan langsung melanjutkannya di next konten. Terima kasih sudah nonton dan sampai di next video next time.